Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Sky News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Surya Paloh masih berharap Jokowi ucapkan selamat HUT Partai Nasdem secara personal. Tribunnews.com, Jakarta, dalam agenda acara HUT Partai Nasdem sudah disiapkan slot waktu untuk menayangkan video ucapan selamat dari Presiden Jokowi. Namun, hingga akhir acara perayaan, video yang ditunggu-tunggu tak kunjung ditayangkan. Apakah kemesraan antara Surya Paloh dengan Joko Widodo sudah berakhir? Surya Paloh menduga kemungkinan Jokowi tak mengucapkan selamat karena alasan kesibukan. Ia pun berharap Jokowi memberi ucapan selamat secara personal setelah perayaan itu. Ya, mudah-mudahan akan tidak lama. Kita pahami kesibukan beliau, imbuhnya. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo, Jokowi tak ikut menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun, HUT, ke-11 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 11 November kemarin. Jokowi absen lantaran sedang melakukan lawatan ke Kamboja menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, ASEAN. Namun selain absen di puncak perayaan HUT Partai Nasdem, Jokowi ternyata juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada partai yang mengusungnya di Pilpres 2014 dan 2019 itu. Jujur saja, Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu, kata Ketua Umum, Ketum, Partai Nasdem, Surya Paloh di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Padahal awalnya dalam agenda acara, video ucapan selamat dan sambutan Jokowi dijadwalkan akan tayang pada puncak perayaan HUT Nasdem pukul 15.01.15.06 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga akhir perayaan, video ucapan dari Jokowi itu tidak kunjung ditampilkan. Surya Paloh mengaku tak tahu menahu alasan Jokowi belum mengucapkan selamat kepada dirinya. Tanya sama Pak Jokowi, masa tanya sama Nasdem? Kenapa Pak Jokowi enggak kirim video? Ini kan hari ultah Nasdem. Mau dikirim video, itu bagus. Kalau nggak dikirim video mungkin karena kesibukan, katanya. Paloh lantas merespon isu adanya keretakan antara dirinya dan Jokowi pasca Nasdem mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, Capres, 2024. Menurut Paloh, ada dua respons yang bisa disampaikannya, yakni kejujuran atau omong kosong belaka. Ini pertanyaan-pertanyaan. Kita ingin beri jawaban lip service atau kejujuran hati? Nah, jawaban lip service beda dengan kejujuran hati, kata Paloh melempar pertanyaan kepada ratusan kader Nasdem yang hadir. Dari situ Paloh menegaskan bahwa Nasdem hanya mau merespons isu tersebut dari kejujuran hati. Menurutnya Paloh, hubungan dengan Jokowi sampai saat ini baik-baik saja. Bahkan kata dia Jokowi masih menjadi presiden bagi Nasdem. Jawaban jujur adalah saya masih anggap Presiden Jokowi adalah Presiden Partai Nasdem. Presiden Jokowi sahabat yang saya harapkan, kata Paloh. Surya Paloh menyebut persahabatan yang terjalin antara dirinya dengan Jokowi yakni perihal konsistensi terminologi. Persahabatan dalam terminologi YG kita pahami adalah terima segala kekurangan dan kelebihan sahabat, kata dia. Sejauh ini kata Paloh, pihaknya masih akan tetap berada pada pihak pemerintah dan membantu jalannya roda pemerintahan dalam hal pembangunan. Bahkan, upaya untuk berada di sisi pemerintah itu akan terus dilakukan oleh Nasdem hingga akhir masa jabatan Jokowi berakhir. Sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya-upaya kita berikan dukungan yang sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau, tukas Surya Paloh. Paloh juga meyakinkan bahwa Nasdem menjadi pihak terdepan dalam memberikan dukungan untuk berjalannya roda administrasi pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, menurutnya, partai yang eksis bukan hanya sekadar partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Ini perlu saya tegaskan, bukan berarti karena kita calonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, jelas Paloh.
Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk kembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada dan eksis itu bukan hanya harus kerjasama dengan partai koalisi pemerintahan, tegasnya. Adapun mengenai keputusan partainya mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang, menurut Paloh hal itu semata-mata didasari spirit ingin melanjutkan pembangunan yang sudah digalakkan Presiden Jokowi. Sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan menempatkan Capres Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan. Keberhasilan yang telah dicapai. Jadi kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan ada upaya sistemik untuk jegal jalannya pembangunan di bawah kepemimpinan Jokowi, saya pikir yang paling siap hadapi kelompok itu adalah Nasdem, tegas Paloh. Paloh berharap pernyataannya itu memberi kejelasan bahwa Nasdem masih satu barisan koalisi bersama pemerintah. Itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis, tidak. Kita punya pride, kebangsaan. Kita punya keyakinan diri kita. Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi, urai Paloh. Di kesempatan yang sama Anies Baswedan yang kini menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem menyampaikan apresiasinya kepada Paloh karena telah memilih jalan yang tak biasa dan sulit. Menurutnya, jika Surya Paloh hanya memilih jalan yang datar dan mudah, maka perjalanan itu tidak akan mengantarkan hingga puncak. Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum, Bang Surya Paloh, memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa, kata Anies. Kalau lewat sebuah perjalanan ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman, pilih jalan yang mendatar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun, sambungnya. Anies mengaku mendapatkan kehormatan untuk bersama Nasdem mendaki di jalan yang terjal itu. Menurutnya, meskipun perjalanan menuju Pilpres 2024 belum ada peta dan rutenya, tetapi ia yakin pilihannya ini akan dicatat dalam sejarah. Nasdem memilih untuk jalan mendaki. Saya dapat kehormatan untuk bisa jalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat Republik Indonesia, katanya. Ia mengatakan, Nasdem bisa dikatakan sebagai partai paling muda di antara partai lain yang ada. Namun, Nasdem telah melakukan banyak lompatan. Ini artinya kita hari ini berkumpul bersama untuk menengok ke depan bahwa kita sedang membawa misi. Kita bukan membawa target, tuturnya. Menurut Anies, jika yang dimiliki dalam perjalanan sekadar target, maka akan dianggap selesai jika sudah tercapai. Sementara, jika yang diemban adalah sebuah misi, kemenangan dalam Pilpres 2024 merupakan sebuah awal untuk memulai berbagai pekerjaan lainnya. Kalau target itu diraih dan target itu tercapai maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misi itu diemban, misi itu dipanggul, misi itu untuk dilaksanakan, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies mengklaim dirinya optimistis dalam perjalanan menuju Pilpres 2024 mendatang. Sebab, ia menyaksikan puncak baru yang akan diraih. Saya merasa sangat bersyukur saya menyatakan siap waktu itu. Hari ini kita lebih memikirkan apa yang ditulis sejarawan di masa yang akan datang, tegasnya.